إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersama Yubit rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita masih di bahasan al-idhofah, ya, di bait ke-402. Ya, kita lihat bait 402 ini masih berkaitan dengan bait 401. Dan beliau di bait 401 mengatakan wabni awi arib ma kaid qad ujriya wahtar bina matluwin fi'lin bunya wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falan yufannada. Ya, beliau di 402 mengatakan wa qabla fi'lin mu'rabin au mubtada a'rib wa man bana falan yufannad. Kita tulis dulu ya. Wa qabla fi'lin mu'rabin au mubtada a'rib wa man bana falan yufannada. Ya. Ya, di sini disebutkan qabla dzaraf, ya. Dzarfu zaman muta'alliq dengan a'rib, ya. Dzarfu zaman muta'alliq dengan a'rib, jadi di sini ya a'rib. Kemudian fi'lin mudhaf ilaih mu'rabin jadi na'at, ya. Ya, mu'rabin na'at tu fi'il, ya. Kemudian au ataf mubtada ma'tuf kepada fi'il. Ya, ini mu'rab ini na'at tu fi'il, kemudian au tu huruf ataf mubtada ataf pada fi'il. Nah, sama. A'rif fi'il amr, ya. Wa man bana, man mubtada, ya, wa man bana siapa yang bana ya, memadnikan dia apa, ya, kita tulis dulu saja man mubtada, ya, oh ini ada yang kurang, wa man bana, ya, ada bana, wa man bana falan yufannada. Ya. Bana fi'il madhi, ya, fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruha kembali man, ya, kembali man falan yufannada. Jadi apa namanya nanti bisa jadi jawab, ya.
atau khobar. Ya. Kalau di sini Syekh Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan mannya mubtada ya, khobarnya falan yufanada. Karena ini mannya di sini sim mausul, ya. Sim mausul mubtada, bukan syarat ya. Maka ini khobarnya. Baik. Wa qabla fi'lil mu'rab au mubtada, sebelum, kalau terletak sebelum apa? Fi'il mu'rab atau mubtada, maka i'rablah. Tapi kalau waman bana, barang siapa memabnikan maka tidak disalahkan. Ya. Nah, ini sedikit mengulang kemarin, biasanya ada yang isim-isim ini dia dimudhofkan. Jadi ada yang dimudhofkan pada jumlah ya, wajib, atau yang jawaz. Nah, ini yang jawaz, ya, yang jawaz. Maka bisa mu'rab, bisa mabni ya. Baik itu dimudhofkan pada jumlah fi'liyah ya, didahului dengan fi'il madhi, atau jumlah fi'liyah didahului dengan fi'il mudhari', atau jumlah ismiyah. Ya, kemarin sudah kita sebut misalnya hadza yaumu ja'a zaitun atau yauma ja'a zaitun ya. Jadi boleh apa namanya mabni atau mu'rab. Nah, kemudian di sini jadi boleh mabni, boleh mu'rab kan? Boleh yaumu mu'rab, yauma mabni ya. Ini isim-isim yang apa? Yang dimudhofkan kepada jumlah ya, yang hukumnya jawaz. Dimudhofkan pada jumlah yang hukumnya jawaz. Maka boleh mu'rab, boleh mabni, kan gitu ya. Ya, di bait 401, wabni wa'rib maka sesuatu yang seperti qad ujriya, yang diberlakukan seperti wahtar bina matlu fi'lin dunia. Dan yang dipilih ya, kalau dia setelahnya adalah fi'il yang mabni ya, maka yang terpilih adalah yaitu dimabnikan, yang terpilih. Ini sudah kita bahaskan, bisa dilihat di penjelasan bait 401. Karena di bait ini 402 wa qabla fi'il mu'rab ya. Maka Ibnu Aqil mengatakan wa ma waqa'a qabla fi'il mu'rab ya. Maka kalau terletak sebelum fi'il mu'rab atau qabla mubtada wal muhtar i'rab ya, kalau yang muhtarnya i'rab ya, mu'rab ya, wa yajuzu bilna, boleh pula mabni. Inilah makna dari perkataan musonif, itu boleh mabni tadi, wa man bana falan yufannada. Barang siapa memabnikan maka tidak mengapa, tidak disalahkan ya. Dan ada qiraah di qiraah sab'ah, salah satunya hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, dengan merofakkan yaum, dan wabil fathi alal bina. Inilah yang dipilih oleh musonif ya. Jadi yaum, jadi kita lihat contohnya di sini. Ya, kita tulis pernyataan wama waqa'a, wama waqa'a qabla fi'lin mu'rab au qabla mubtada fal mukhtar al fihi al i'rab wa yajuzu al bina.
Ya, ma ini apa? Di sini ma ini yaitu isim alladzi yudhofu ilal jumlah jawazan. Nah ini isim yang didhofahkan pada jumlah yang jawaz. Maka kalau nanti setelahnya adalah jumlah, ya, jumlah fi'liyah yang dia mu'rab, berarti mudhari', maka boleh dua. Ya. Ini ya. Ini di sini. Jadi al-waqi' qabla i'lin mu'rabin au mubtada, maka boleh dua. Boleh apa? Dua. Boleh i'rab, boleh bina mabni ya. Yang mukhtar adalah mu'rab. Ini adalah mukhtar, pendapat terpilih. Kita lihat contohnya. Contohnya di Al-Qur'an. Contohnya ini. Hadza yaumu yanfa'u. Hadza yaumu di dhammah, i'rab mu'rab, yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ya. Ada yang baca qiraah di, nah ini kan mu'rab. Ada juga yang fathah kan. Tapi yang afdal mu'rab. Jadi ada yang baca dhammah yaitu mu'rab, ada yang baca fathah mabni, kan? Di qiraahnya. Inilah pilihan dari musannifnya. Wa mazhabu al-Basrin, dan mazhabnya ulama Basrah, la yajuz fima udhifa ila jumlah fi'liyatin, jumlah fi'liyatin sudra bi mudhari' au ila jumlah ismiyah ilal i'rab. Ya. Mazhabnya ulama Basrah, enggak boleh dibina. Ya. Kalau bina mabni, kalau ini apa? Nanti setelahnya fi'ilnya fi'il madhi, ya, yang mabni. Kalau menurut ulama Basrah jadi enggak boleh ya. Ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh dibina. Ya. Ini enggak boleh. Ini kalau menurut ulama Basrah ini bina ini la yajuzu inda al-Basrin. Tidak boleh, kalau menurut ulama Basrah enggak boleh bina. Jadi harus mu'rab saja. Ya. Harus mu'rab. Itu harus apa? Satu. La yajuzu bina. Ya, ini enggak boleh. Jadi kalau menurut ulama Basrah harus yaumu, enggak boleh yauma. Nah, tidak boleh apa? Yauma. Kapan boleh bina menurut ulama Basrah? Ya, ketika nanti setelahnya dia jumlah fi'liyah ya, fi'ilnya madhi, ya baru boleh bina. Kalau fi'ilnya apa? Fi'il madhi, seperti
hadza yauma jaa. Nah, fi'il madhi baru boleh menurut Basrah. Tapi musonif memilih pendapat ini, ya. Memilih pendapat ini. Beliau mengatakan apa? Waman bana falan yufanada. Kalau mabni kan nggak apa-apa, nggak disalahkan. Kalau Basrah disalahkan sama Basrah, nggak boleh. Kemudian ini hukum ini untuk yang isim yang disandarkan pada jumlah yang hukumnya jawaz. Disandarkan pada jumlah, untuk pada jumlah yang jawaz. Wa amma mayudhafu ilaiha wujuban. Tapi kalau isim-isim yang disandarkan pada jumlah itu harus dimudhafkan pada jumlah. Falazimun lil bina. Ya. Maka harus mabni. Li syabahihi bil harfi, karena menyerupai huruf bil iftiqar dari sisi butuh kepada jumlah, seperti haisu, id, idza. Maka ini selalu mabni, ya. Ini kan mabni nih, haisu, id, idza, mabni. Jadi kan sudah pernah kita bahas ini isim-isim, ya, yang disandarkan pada jumlah itu kan ada dua macam. Ada yang wajib disandarkan pada jumlah, ada yang jawaz. Ya. Kalau yang jawaz bisa nanti isim ini, yaum dan yang lainnya, bisa mu'rab, bisa mabni, kan? Bisa mu'rab, bisa mabni. Ya. Kalau setelahnya jumlah fi'lnya mabni, maka yang baik dia mabni. Tapi kalau setelahnya fi'il mudhari', jumlah fi'il mudhari' atau mubtada, jumlah isimnya, maka sebaiknya mu'rab. Ya, karena setelahnya mu'rab sebaiknya mu'rab. Tapi boleh mabni menurut musonif. Kalau menurut ulama Basrah enggak boleh. Nah, adapun yang wajib disandarkan pada jumlah, maka harus selalu mabni karena menyerupai huruf. Yaitu butuh pada jumlah, menyerupai huruf fil iftiqar ila jumlah, butuh pada jumlah. Allah alam bisawab. Itu bait ke-402. Untuk 403 insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.